Assalamualaikum, sahabat YouTube, pencinta film India Nazar. Jumpa lagi dengan saya di Sinopsis Official Channel. Seperti biasa, buat sahabat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar sahabat YouTube tidak ketinggalan video sinopsis terbaru dari kami. Baik sahabat YouTube, langsung saja. Video ini berisi sinopsis film India Nazar episode 109 ya, yang akan tayang pada hari Kamis tanggal 15 April tahun 2021. Pada episode kali ini bermula saat semua anggota keluarga memulai puja. Adi berkata, jika Pari tidak datang maka aku akan menggunakan cairan itu. Mana yang memperhatikan Aditya mulai curiga. Beberapa anak sedang bermain dengan botol cairan itu. Aditya yang melihatnya sangat terkejut. Pari kemudian mengambil botol itu dengan kepangannya. Aditya mulai merasa senang dan lega karena Pari ada di sana. Sementara itu, Naman membuat Dilruba minum sesuatu. Dilruba kemudian pingsan. Nishan kemudian menjelaskan bahwa dengan meminum cairan itu maka Dilruba akan jatuh cinta kepada orang pertama yang dilihatnya. Naman berkata, aku harus menjadi orang pertama yang Dilruba lihat agar dia jatuh cinta kepadaku. Naman kemudian membuat Dilruba berbaring di tempat tidur. Aditya mulai berkata kepada keluarga bahwa Urvasi adalah seorang monster. Aditya kemudian melempar cairan kepada Urvasi. Semua keluarga sangat terkejut. Naman sedang berdandan di depan cermin. Safi datang ke sana dan Dilruba kemudian bangun. Dilruba melihat wajah Safi terlebih dahulu sehingga Dilruba malah jatuh cinta kepada Safi. Naman dan Safi sangat terkejut. Adi berkata kepada An, sekarang kita akan melihat wajah asli Urvasi. Urvasi tidak berubah menjadi roh jahat, tetapi dia malah berteriak kesakitan. Sementara itu, pendeta menuangkan air kelapa dan kelapa itu menjadi hitam. Pendeta berkata, aku harus segera memberitahu Vidasri. Urvasi masih berteriak kesakitan dan wajahnya memerah. Vidasri kemudian meminta maaf kepada Urvasi. Vidasri berkata, Aditya masih kecil, dia tidak mengerti dan tidak tahu bahwa kau alergi cairan ini. Adi akhirnya menyadari bahwa Urvasi telah menjebaknya. An sangat marah dan meminta Adi untuk meminta maaf kepada Urvasi. Adi sedih dan dia langsung kabur dari sana. Sementara itu, Pari berusaha bersembunyi di dalam lemari. Avinas datang ke sana dan mengunci lemari. Pari terjebak di dalam lemari. Adi teringat bagaimana dia membuat wujud asli Urvasi terbongkar. Saat itu Urvasi akan mengambil cincin darinya. Adi kemudian melepas gelangnya dan pergi menemui Urvasi. Adi kemudian memegang tangan Urvasi. Urvasi mulai tersetrum dan berubah ke wujud aslinya. Aditya kemudian berteriak memanggil Ans dan semua keluarga. Mereka mendengar teriakan Adi dan akan pergi menemuinya. Mana tiba-tiba teringat dan takut bahwa Urvasi dalam bahaya. Mana kemudian mencari cara agar mereka tidak pergi menemui Adi. Mana melompat sehingga dia terjatuh. Mana terluka dan semua keluarga sangat terkejut sehingga mereka tidak jadi menemui Adi. Urvasi akhirnya terbebas dari Adi. Dia kemudian menyerang Aditya dengan apinya. Adi kemudian mencoba bersembunyi. Cahitali datang ke sana dan berkata kepada Urvasi bahwa Mohana terluka. Urvasi sudah berubah ke wujud semula. Semua keluarga membawa Mohana ke tempat tidur.
Ans berkata mungkin Mohana terpeleset sehingga dia terjatuh. Sementara itu, Aditya mulai mendengar suara dari lemari. Aditya kemudian mendengar bahwa itu adalah Pari. Aditya langsung mengeluarkan Pari dari sana. Pendeta datang dan berbicara kepada Vidasri bahwa ada kekuatan jahat di rumah itu. Vidasri mulai khawatir dan sangat ketakutan. Nishan, Safi, dan Naman masih mencari tahu tentang kekuatan jahat yang mereka temui. Mereka mulai melihat gambar Urvasi di kertas. Nishan berkata, kita tahu ada kekuatan jahat tapi kita tidak tahu siapa dia. Adi dan Pari sedang berbicara di kamar. Adi mulai menceritakan semuanya. Aditya dan Pari kemudian mendapatkan ide untuk menyatukan kembali Ans dan Pia. Naman kesal kepada Safi karena telah menggagalkan rencananya. Dilrubah kemudian datang dan berkata, kekasihku Shafi ada di sini. Dilrubah tersenyum. Adi dan Ans sedang berbicara. Adi meminta maaf karena telah berbuat nakal saat itu. Ans kemudian berkata tidak apa-apa. Adi kemudian meminta Ans untuk pergi berkemah dengannya. Pari juga ternyata melakukan hal yang sama. Pari mengajak Pia untuk pergi berkemah juga. Naman, Safi, dan Nisan masih melihat gambar sketsa makhluk itu. Dilrubah sedang makan asam dan berkata, aku tahu makhluk itu. Safi kemudian berkata, kita harus melakukan sesuatu. Safi mulai mendekati Dilrubah untuk mencari tahu informasi makhluk itu. Sekar bertanya kepada Vidasri mengapa Vidasri sangat khawatir. Vidasri kemudian menceritakan apa yang telah dikatakan oleh pendeta. Vidasri berkata, Mohana telah kembali. Aku sangat khawatir. Ada baiknya Ans pergi berkemah bersama Adi. Urvasi kemudian datang ke sana. Urvasi mencoba meminta izin Vidasri untuk menyusul Ans dan Aditya. Vidasri tidak memberi izin kepada Urvasi. Ans dan Adi telah sampai di tempat berkemah. Pia dan Pari juga sudah sampai di sana. Adi dan Pari kemudian bekerja sama untuk mengubah nomor kemah mereka. Ans dan Pia ternyata ada di satu kamar yang sama. Mereka saling terkejut ketika menatap satu sama lain. Mohana berkata kepada Urvasi, kita harus segera melakukan sesuatu. Urvasi kemudian membuat boneka tiruannya. Urvasi berkata, aku akan pergi dan boneka ini akan tinggal di sini. Kau harus mengendalikan boneka ini karena boneka ini tidak memiliki pikiran apapun. Sementara itu, Ans dan Pia mencoba berbicara kepada guru untuk memisahkan kemah mereka. Guru itu berkata bahwa semua tempat sudah penuh. Pia melihat Adi dan sangat sedih melihatnya. Ans kemudian mencegah Pia untuk bisa memeluk Aditya. Aditya dan Pari kemudian pergi dari sana. Pia berkata, Aditya adalah anakku, aku berhak untuk mendekatinya. Ans berkata, kau sudah tidak berhak untuk mendekatinya. Kau telah meninggalkan kami berdua di saat kami membutuhkanmu. Pari berkata kepada Adi, rencana kita telah gagal. Ibu dan ayah masih terus bertengkar. Sementara itu, Vidasri memberitahu semua keluarga tentang apa yang dikatakan oleh pendeta. Pendeta kemudian berkata, kita harus melakukan sesuatu untuk mencegah makhluk jahat itu. Ans berkata kepada guru bahwa mereka akan pulang. Guru itu berkata, kalian tidak bisa pergi karena di sini tidak ada kendaraan apapun. Ans dan Pia sangat kesal. Ans dan Pia akhirnya masuk ke dalam tenda mereka.
mereka saling menatap penuh kebencian. Bagaimana sahabat YouTube, semakin seru aja kan kisahnya? Jangan lupa tunggu kisah selanjutnya besok ya. Baik sahabat YouTube, demikianlah alur cerita singkat film India Nazar episode 109. Jangan lupa saksikan sinopsis episode berikutnya ya, hanya di Sinopsis Official Channel. Silahkan berikan pendapat dan saran Anda di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalam.